Halo warga sipil sekalian, gue banyak banget menerima permintaan untuk membahas soal kejatuhan SVB dan hari ini akan gue lakukan. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. Dan ya, kita akan menjelaskan kejatuhan SVB dalam sudut pandang makroekonomi. Dan gue akan berusaha menjelaskan ini dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Jadi ya, mari kita lakukan. Oke, sebelum gue membahas soal kejatuhan SVB, buat teman-teman yang tertarik berinvestasi dengan instrumen investasi yang beragam, gue akan mempromosikan kembali sebuah platform yang benar-benar gue rekomendasikan, yaitu Nanovest. Platform investasi yang bisa menimbulkan rasa aman dan hati tenang. Nanovest ini adalah aplikasi investasi yang memudahkan lu untuk jual beli aset kripto ataupun saham-saham Amerika Serikat mulai dari Rp5.000. Dengan proses KYC yang gampang banget, karena nggak sampai 1 menit, dan pasti aman karena mereka sudah memiliki sertifikat ISO oleh Komite Akreditasi Nasional dan sudah terlisensi oleh Bapeti. Lu juga nggak perlu khawatir karena Nanovest juga sudah terdaftar dalam program perlindungan resiko cybercrime oleh asuransi Sinarmas. Kalau lu download sekarang, mereka akan ngasih reward yang banyak banget buat lu semua. Dan reward itu ada di program yang namanya Bookber. Banyak untung karena berinvestasi. Itu yang gue bilang kemarin, Nanovest bebas biaya transaksi dan pastinya aman digunakan untuk investor pemula. Lu bisa pakai kode referral dari gue, yaitu FairXNano545, dan lu bisa langsung dapat Rp40.000. Dan informasi selengkapnya bisa lu cek di box deskripsi di bawah. Jadi ya, selamat berinvestasi. Oke, kita review singkat ya. Kejatuhan SVB ini beberapa waktu yang lalu itu jadi pembicara di mana-mana dan mengejutkan banyak pihak juga. Kenapa demikian? Karena ya kalau kita lihat laporan keuangannya dan semua tentang SVB dari tahun 2020 sampai 2022 itu wangi betul cuy. Ini adalah salah satu bank dengan perkembangan paling cepat di US. Kalau kita lihat tahun 2020 sampai 2022. Dan ya kejatuhannya ini mengejutkan banyak orang. Kenapa? Karena hanya butuh waktu kurang lebih dari 40 jam. Bank yang tadinya menjadi salah satu bank yang menjanjikan itu kolaps seketika. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang salah? Dan apa kira-kira dampak yang ditimbulkan atas kejatuhan SVB ini? Dan untuk menjelaskan ini, gue akan membahas dengan cara paling simpel yang bisa teman-teman semua pahami. Mari kita bahas di konten kali ini. Oke, gue mendengar keluhan dari teman-teman semua karena ini warnanya hitam jadi nggak kelihatan jelas kan bagaimana kalau kita rubah jadi warna putih. So ya, mungkin akan lebih kelihatan. Dan percayalah teman-teman, menjelaskan di depan papan tulis itu jauh lebih enak daripada di depan kamera. Oke lah, langsung aja kita ngebahas soal kejatuhan SVB, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank ini didirikan tahun 1983. Bisnisnya terkonsentrasi pada startup dan teknologi. Ketika krisis ekonomi tahun 2008 terjadi, dia salah satu bank yang berhasil survive ya. Dan untuk merespon itu kan government US waktu itu langsung memperketat aturan perbankan. Ya, di zamannya Barack Obama. It is designed to make sure that everybody follows the same set of rules. Akhirnya ketatnya aturan perbankan itu diubah oleh presiden selanjutnya Donald Trump. Jadi aturan perbankan di US itu lebih dilonggarkan sama si Trump ini. Tapi dikhususkan untuk bank-bank menengah dan kecil, termasuk SVB. By liberating small banks from excessive bureaucracy, and that's what it was, bureaucracy, we are unleashing the economic potential of our people. SVB, walaupun gue bilang bukan bank yang terlalu besar di US, dia tetap aja bank yang punya peranan cukup penting dalam perekonomian Amerika Serikat. Ya, dia bank terbesar nomor 16. Ketika dunia mengalami COVID-19 dan Amerika Serikat melakukan quantitative easing, artinya suku bunga itu diturunkan, yang dapat berkahnya itu startup. Kenapa startup bisa dapat berkah? Karena kan suku bunga turun. Venture capital, VC, itu akhirnya berinvestasi pada startup dan perusahaan teknologi ini. Jadi startup kebanjiran uang, Mbak. Ketika startup kebanjiran uang, maka uang itu mereka taruh di SVB. Jadilah di tahun 2020 sampai 2022 awal atau pertengahan itu jadi masa kejayaannya SVB. Wow, wangi betul mereka. Karena startup ini itu menjadi deposan dari SVB itu. Gitu loh.
Our core business continues to fire on all cylinders. Itu waktu Amerika Serikat masih menjalankan program quantitative easing. Kenapa quantitative easing dilakukan? Untuk mendorong roda perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Karena ekonomi kan putarannya pelan nih karena COVID-19, karena pembatasan dan lain sebagainya. Maka dilakukan quantitative easing untuk memudahkan kredit dan dunia usaha Amerika Serikat. Sampai sini kira-kira paham ya? Sekarang kita ngomong masalah perbankan dulu. Bagaimana bisnis model perbankan dengan cara paling sederhana gini. Ada yang namanya aset, ada yang namanya liability. Ya ini L, ini A. Deposan yang naruh uang di SVB, uang dari deposan ini masuk ke kewajiban. Nah, kenapa masuknya ke L? Karena ketika lu taruh uang di bank, bank wajib ngasih lu bunga, ya kan? Jadi ya ada kewajiban untuk membayar bunga kepada para deposan ini, maka dimasukkan ke liability. Lalu apa yang dikategorikan sebagai aset? Aset adalah ketika memberikan pinjaman kepada peminjam atau debitur, lu sebagai kreditur. Kenapa dikategorikan aset? Ya karena lu mendapatkan uang dan profit dari sini gitu. Karena bunga tadi kan. Bank itu bisa bertahan selama aset lebih besar dari liability. Ya inilah ini M modal. Selama pinjaman yang diberikan ke debitur ini bunganya lebih gede daripada yang dikasih kepada yang nabung, maka si bank akan aman. Salahnya adalah di SVB, ketika mereka mendapatkan limpahan uang dari yang namanya quantitative easing ini, mereka memiliki manajemen risiko yang buruk dan proses bisnis mereka juga tidak terdiferensiasi dengan baik. Kenapa demikian? Pertama, karena konsentrasi mereka benar-benar pada startup dan teknologi. Artinya apa? Artinya deposan mereka itu sebagian besar berasal dari startup dan teknologi. Sedangkan uang yang mereka terima itu mereka belikan ke bond atau obligasi pemerintah jangka panjang. Yang resikonya memang kecil. Ini bond government ini emang resikonya kecil. Kita balik lagi ke A dan L ini. A dan L ini benar-benar tergantung sama suku bunga. Naik turunnya suku bunga akan berpengaruh pada aset dan liability yang dimiliki oleh SVB. Setelah melakukan quantitative easing, ini kan di US inflasi besar-besaran ya. The Fed pun mengambil keputusan untuk melakukan yang namanya tapering. Tapering ini artinya suku bunga itu dikerek lagi naik, peredaran uang itu kembali dibatasi. Jadi interest rate-nya naik, ini berpengaruh pada aset dan liabilities yang dimiliki oleh SVB. Kenapa demikian? Karena bond government, obligasi pemerintah jangka panjang yang mereka punya itu murah sekali harganya. Ketika suku bunga naik, peredaran uang mulai dibatasi, venture capital pun ruang geraknya nggak seleluasa dulu kan. Akhirnya ini berdampak pada startup ini. Karena para investor malaikat itu mulai pelit ngeluarin duit gitu loh. Dan mereka ingat, oh gue taruh duit nih di SVB nih, gue mau narik aja lah dari ini. Ditambah lagi, SVB punya komunikasi yang buruk. Mereka mau merestrukturisasi neracanya, mereka sounding, akhirnya para visi-visinya startup ini itu meminta perusahaan yang mereka danai itu untuk mengambil uangnya di SVB. Sedangkan uang yang dipegang SVB ini itu udah diinvestasikan ke obligasi jangka panjang, surat utang jangka panjangnya pemerintah. Akhirnya mau nggak mau SVB harus menjual surat utangnya yang mereka punya untuk menalangi dana deposan tersebut, dan mereka mengalami kerugian 1,8 miliar US dollar. Sebuah nilai yang luar biasa. Dan dari sinilah semua hancur seketika. Akhirnya SVB collapse. Lalu mengapa SVB bisa jatuh? Ada 3 faktor. 1, klasik bankrupt. 2, diversifikasi yang jelek. 3, manajemen risiko yang buruk. Jadi begitulah kurang lebih proses kejatuhan salah satu bank yang dianggap paling menjanjikan di tahun 2020 sampai 2022 yang lalu. Wow. Oke. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money.
That's how capitalism works. Dari penjelasan gue tadi sebenarnya penjelasan paling simpel ya. Gue banyak sekali menepikan istilah-istilah ekonomi atau istilah-istilah perbankan atau hal-hal detail tentang kejatuhan SVB ini. Karena gue pikir itu akan mendistraksi informasi teman-teman untuk memahami alur kejatuhan SVB ini. Jadi ya gue minta ke teman-teman jangan cukup di konten gue. Kalau kalian udah paham alurnya, ceritanya, nanti ketika kalian membaca sesuatu yang lebih kompleks atau rumit, kalian akan lebih gampang untuk memahami kejatuhan SVB ini. Intinya pemerintahan Amerika Serikat itu bertindak, dan tindakan yang dilakukan pertama kali mereka bilang mereka nggak akan mau melakukan yang namanya bailout. SVB jatuh tapi mereka nggak mau melakukan bailout. We're not going to do that again, but we are concerned about depositors and are focused on trying to meet their needs. Lalu apa yang dia lakukan pemerintah Amerika Serikat? Pemerintah US malah melakukan yang namanya BTFP. Ya, apa itu BTFP? Kita jelaskan di konten selanjutnya. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.